Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Nora Triningsih, calon guru penggerak Angkatan 9. Saat ini mengajar di SMP Negeri 5 Brebes. Pada video ini, saya akan membahas tentang modul 1.3.A.6, demonstrasi kontekstual, visi guru penggerak. Pada demonstrasi kontekstual, visi guru penggerak, pertama saya akan menjelaskan tentang inquiry apresiatif, mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya. Sedangkan BAGJA merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kelima langkah utama BAGJA diimplementasikan dalam proses inquiry apresiatif. Pada inquiry apresiatif ada istilah BAGJA. BAGJA terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan di sini maksudnya pertanyaan yang akan dibuat digunakan penentu arah perubahan. Misalnya, bagaimana meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik. Yang kedua, ambil pelajaran. Langkah ini perlu menyusun pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, potensi, peluang melalui penyelidikan mengapresiasi yang terbaik. Yang ketiga, gali mimpi. Komunitas sekolah berusaha menggapai mimpi sebagai kondisi ideal yang ingin dibersamai. Yang keempat, jabarkan rencana. Tahapan ini merupakan proses pengidentifikasian tindakan yang diperlukan dan pengambilan keputusan. Terakhir, atur eksekusi. Mentransformasi rencana menjadi kenyataan diperlukan pertanyaan-pertanyaan pemandu seperti siapa yang akan terlibat dalam mewujudkan rencana, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akan menindaklanjuti laporan progres pelaksanaan program. Visi guru penggerak mewujudkan warga sekolah yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, cakap dalam teknologi, berkarakter dan berwawasan asas. Pertama, akses atau awal, tersedianya laboratorium komputer, tersedianya sarana pendukung di dalam pembelajaran seperti laptop, LCD, Wi-Fi, dan lain-lain. Yang kedua, tantangan. Perkembangan zaman ke depan akan terus berkembang, baik dari segi informasi, teknologi, dan pendidikan. Yang ketiga, aksi. Penggunaan inovasi di dalam pembelajaran, salah satunya dengan pendekatan PPI, yaitu proses pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi terhadap pengetahuan yang diperlukan. Yang terakhir, pembelajaran melalui kegiatan pembiasaan teknologi lebih menarik, lebih inovatif, dan kekinian. Rakasa perubahan yang akan saya angkat yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan BAGJA dalam rakasa perubahan. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, yang dilakukan melalui diskusi dengan pihak di sekolah, seperti kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi praktik baik dalam penggunaan teknologi, seperti mengikuti pelatihan pembatik. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan berbasis teknologi. BAGJA yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, teknologi apa yang digunakan di dalam pembelajaran? Bagaimana memilih media
yang tepat di dalam agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tindakan atau penyelidikan mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Bagja yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Yang kedua, bagaimana pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada mata pelajaran lain? Tindakan atau penyelidikan. 1. Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan inovasi belajar peserta didik. Yang kedua, melalui tim atau kolaborasi teman sejawat untuk menilai dalam proses pembelajaran dan memberikan pelatihan kepada teman mata pelajaran lain dalam penerapan teknologi. Bagja yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pembiasaan dalam penggunaan teknologi? Yang kedua, apa media yang digunakan di dalam pembelajaran berbasis teknologi? Tindakan atau penyelidikan. Pertama, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Yang kedua, memberikan asesmen kepada peserta didik dengan menggunakan HP di dalam mengerjakan seperti penggunaan aplikasi Wisi, Google Form, dan lain-lain. Bagja yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan dalam penggunaan teknologi agar konsisten? Tindakan atau penyelidikan, mengajak siswa, rekan guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan orang tua untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Dibuat rencana tiap minggu di dalam penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Demikian pemaparan tugas saya modul 1.3.A.6 tentang demonstrasi kontekstual sisi guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak Haini, dan pengajar praktik saya, Bapak Bambang Iswanto, dan rekan-rekan yang telah membantu. Mohon maaf banyak kekurangan dari video yang saya kirimkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.